Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jose Gilang Makarion dengan NIM 210512140036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu algoritma penjadwalan, yaitu Shortest Job First atau SJF. Apa itu algoritma penjadwalan? Perlu kita ketahui bahwa algoritma penjadwalan merupakan aktivitas penanganan produksi yang melibatkan banyak informasi dan berperan sebagai alat pengendali kegiatan produksi. Produksi-produksi yang dijadwalkan biasanya memerlukan waktu tunggu atau waiting time, karena terletak pada antrian produksi yang akan diproses. Waktu tunggu setiap produksi tentu berbeda-beda sesuai dengan urutan produksi dalam antriannya. Karena itu, optimalisasi waktu tunggu jadi pendek sangat dibutuhkan, sehingga keterlambatan penyelesaian produksi dapat diminimalkan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari ready queue untuk dapat dieksekusi. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Oleh sebab itu, algoritma penjadwalan diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses tersebut. Berikut adalah beberapa contoh algoritma penjadwalan. Yang pertama ada first come, first serve. Lalu yang kedua ada shortest job first. Yang ketiga ada priority. Dan yang keempat ada round robin. Apa itu algoritma shortest job first? Algoritma shortest job first atau SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang akan didahulukan adalah proses yang memiliki waktu yang terpendek. Hal ini mengakibatkan setiap proses dalam antrian memiliki waktu tunggu atau waiting time yang pendek. Karena hal itu, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma yang satu ini adalah algoritma yang paling optimal. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari algoritma shortest job first? Tentu saja setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi kita akan lihat apa saja kelebihan dan kekurangan dari algoritma yang satu ini. Kelebihannya yang pertama adalah mempunyai efisiensi yang tinggi dan turnaround time yang rendah. Lalu kelebihan yang kedua, SGF selalu memperhatikan rata-rata waktu respon terkecil, maka sangat baik untuk proses interaktif. Umumnya, proses interaktif memiliki pola, yaitu menunggu perintah, menunggu perintah, dan menjalankan perintah. Begitu seterusnya. Lalu apa kekurangan dari algoritma shortest job first? Yang pertama kekurangannya yaitu kesulitan untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Lalu kekurangan yang kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang kecil. Kita akan lanjut. Di algoritma penjadwalan shortest job first, ada dua contoh, yaitu non-preemptive dan preemptive. Yang pertama, non-preemptive. Apa itu non-preemptive? Non-preemptive adalah proses dalam antrian yang memiliki waktu eksekusi tercepat. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru masuk tersebut memiliki burst time yang lebih kecil. Jadi di non-preemptive, mereka tetap mengutamakan mana yang lebih antri terlebih dahulu, maka itulah yang akan mereka kerjakan. Tidak peduli jika ada proses yang memiliki burst time yang lebih kecil, non-preemptive tetap akan menyelesaikan proses yang dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga proses lain yang memiliki burst time yang lebih kecil tetap harus mengantri. Lalu yang kedua ada preemptive. Proses yang dipilih adalah proses yang memiliki waktu eksekusi terkecil. Teknik ini juga dikenal dengan nama shortest remaining time first. Berbeda dengan non-preemptive, preemptive adalah proses yang mengutamakan jika ada proses yang memiliki burst time yang lebih kecil.
Jadi dia akan mendahulukan dan akan menggeser proses lain bila burst time-nya lebih besar daripada yang dia miliki. Kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu shortest job first non-preemptive. Jika proses yang datang memiliki arrival yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu proses dengan algoritma SGF non-preemptive. Kita akan coba menyelesaikan tabel berikut menggunakan Gantt chart dan menggunakan algoritma SGF non-preemptive. Oke, kita akan mulai. Gantt chart-nya seperti ini. Lalu di waktu kosong ada P1 dengan burst time-nya yang bernilai 12 dan langsung diproses. Lalu di saat yang kedua ada P2 dengan burst time 8. Di saat yang ketiga ada P3 dengan burst time 5. Di saat yang kelima ada P4 dengan burst time nilainya 2. Lalu di saat yang kesembilan ada P5 dengan burst time-nya yang senilai 1. P1 akan diproses. Sehingga waktu yang ke-12, karena tidak ada yang mempunyai arrival time yang sama dengan P1, dan pada non-preemptive ini, tidak ada proses yang mendahului proses yang pertama. Jadi setelah seluruh proses dari P1 ini clear, maka mereka akan lanjut, yaitu P5, P4, P3, dan P2 akan masuk ke dalam antrian. Lalu di antara keempat proses ini, P5 akan diproses terlebih dahulu karena dia memiliki burst time yang lebih kecil, yaitu senilai 1. Jadi ketika P5 diproses dan lanjut di saat yang ke-13, P5 telah selesai. Maka akan masuk antrian yang berikutnya, yaitu ada P4 dengan nilainya 2, lalu ada P3 dengan nilainya 5, dan ada P2 dengan nilainya 8. Mereka akan diproses dan yang dipilih terlebih dahulu adalah P4 karena burst time yang paling kecil yaitu 2. Lalu P4 akan diproses dan lanjut ke saat yang ke-15, di mana akan masuk lagi antrian berikutnya setelah P4 selesai diproses, yaitu P3 dengan nilai 5 dan juga P2 dengan nilai 8. Setelah P3 diproses, maka akan lanjut ke saat yang ke-20. Setelah P3 selesai diproses, maka akan masuk antrian yang terakhir, yaitu P2 dengan nilai burst time 8, lalu P2 diproses, dan semuanya akan selesai di saat yang ke-28. Kita akan hitung waktu tunggu dari Gantt chart ini. Yang pertama ada P1, yaitu yang langsung diproses di saat yang ke-0. Lalu ada P2, diproses pada saat yang ke-20. Tapi P2 masuk ke antrian di saat yang kedua. Jadi 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Lalu P3 diproses di saat yang ke-15 dan P3 antri di saat yang ketiga. Maka 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Lanjut. Lalu ada P4 dengan burst time 2 tadi masuk ke dalam antrian pada saat yang kelima dan diproses pada saat yang ke-13. Jadi proses dikurangi dengan saat antrian, maka 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Dan yang terakhir ada P5 yang diproses pada saat yang ke-12, tetapi masuk di antrian pada saat yang ke-9. Maka 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Dan jumlahnya semua adalah 41. Maka rata-rata dari waiting time-nya yaitu 41 dibagi 5, yaitu 8,2 satuan waktu. Itu adalah salah satu contoh dari Gantt chart menggunakan algoritma SGF yang non-preemptive. Kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu
shortest job first yang menggunakan teknik preemptive. Berbeda dengan non-preemptive yang pertama, preemptive adalah proses yang dikerjakan, tapi kemudian ada proses lain yang datang di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa proses waktu yang sedang dikerjakan, maka proses lain akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Kita akan coba kembali menyelesaikan tabel ini menggunakan algoritma SGF yang preemptive. Lalu kita akan mulai mengerjakan Gantt chart-nya menggunakan tabel yang tadi. Di waktu yang ke-0 ada P1 dengan nilai burst time 12. Dan P1 akan diproses. Lalu akan masuk di saat yang kedua ada P2 dengan burst time yang lebih kecil, yaitu senilai 8. Maka P1 yang tadi baru menyelesaikan dua proses akan masuk ke dalam antrian dan menyisakan 10 proses lagi. Maka P2 akan dikerjakan. Lalu di saat yang ketiga, ternyata masuk lagi ada P3 dengan nilai 5, dengan nilai burst time 5. Maka P3 akan memulai prosesnya, lalu P2 yang tadi baru menyelesaikan satu proses, maka dia akan masuk ke dalam antrian. Lalu diikuti juga dengan P1 dengan nilai 10. Maka P3 akan diproses, lalu di saat yang kelima, ketika tadi P3 masih diproses, ada lagi P4 yang memiliki burst time yang lebih kecil, yaitu senilai 2. Sehingga P4 akan menggeser P3 dan dialah yang akan diproses. Dan P3 yang tadi baru menyelesaikan dua proses, masih menyisihkan 3 proses, akan masuk ke dalam antrian. Lanjut dengan P2 dan juga P1. Saat P4 mengerjakan prosesnya dan selesai, di saat yang ketujuh, P3 akan kembali diproses. Disusul dengan P2 dalam antrian dan juga dengan P1. Ketika P3 sedang diproses, lalu di saat yang ke-9, ada lagi P5 dengan nilai burst time 1. Dan P3 yang tadi masih menyisakan satu proses, lalu ada P2 yang masuk ke dalam antrian dan juga P1. Dan di sini kita bisa lihat bahwa P3 adalah salah satu yang memiliki burst time yang paling kecil, sehingga P3 bisa kita proses. Lalu P3 kita proses, dan di saat yang ke-10, ketika telah selesai, P5 akan masuk menggantikan P3. P5 akan diproses disusul dengan P2 yang memiliki burst time 7, dan juga P1 yang bernilai 10. Di saat yang ke-11, ketika P5 telah selesai diproses, maka akan disambungkan dengan P2 yang bernilai 7. Dan juga P1 yang bernilai 10 akan ada di dalam antrian. Ketika P2 sedang diproses, di saat yang ke-18, maka P2 telah selesai diproses. Lalu akan disambungkan dengan P1 yang bernilai 10, sehingga P1 akan mulai diproses, dan di saat yang ke-28, maka proses telah selesai. Kita akan coba hitung waktu tunggunya. Yang pertama ada P1 dengan yang mulai diproses dia di saat yang ke-0, lalu ditambahkan dengan dia diproses kembali di saat yang ke-18, tetapi dia masuk di antrian di saat yang kedua. Sehingga 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Lalu ada P2 yang mulai diprosesnya di saat yang ke-11. Tetapi dia masuk di antrian pada saat yang ketiga, sehingga 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Lalu ada P3 yang diproses di saat yang ke-7, selesai diprosesnya, dan masuk di antrian pada saat yang ke-5, sehingga 7 dikurang 5 sama dengan 2. Lalu ada P4 yang diproses di saat yang kelima dan selesai di saat itu juga, maka waktu tunggunya adalah 0. Lalu ada P5 yang masuk ke proses pada saat yang ke-9, tetapi dia mulai diproses pada saat yang ke-10, sehingga 10 dikurangi 9 sama dengan 1, dan jumlahnya adalah 27. Sehingga kita bisa mendapatkan waktu tunggunya rata-rata sekitar
27 dibagi 5, maka 5,4. Itu adalah cara Gantt chart menggunakan algoritma SGF yang preemptif. Lanjut kita akan masuk ke implementasi dari shortest job first. Apa saja implementasi dari algoritma ini yang bisa ada di dalam kehidupan sehari-hari kita? Dari yang saya riset, ternyata ada dua pekerjaan yang menggunakan algoritma shortest job first. Yang pertama, yang kita tahu ada pemesanan ojek online. Dan yang kedua, ada pengantaran logistik. Saat kita memesan ojek online melalui aplikasinya, sistem menjadwalkan pemilihan driver dengan jarak terdekat. Sedangkan pada saat pengantaran logistik, biasanya pada pengantaran logistik jarak kedatangan terpendek akan diprioritaskan terlebih dahulu guna mempercepat pengiriman. Jadi ini adalah dua pekerjaan yang menggunakan algoritma shortest job first. Dan demikianlah materi mengenai algoritma dari shortest job first yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian, terima kasih.